Bagian ke-1, orang-orang Yahudi, para pendahulu 1492 sampai 1700. Pada tahun 1492 ada 3 peristiwa penting yang terjadi di Spanyol. Meskipun peristiwa-peristiwa itu dianggap luar biasa pada masanya, jika diamati secara cermat, kita dapat mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa itu menyiratkan karakteristik masyarakat baru yang secara perlahan-lahan tapi penuh rintangan mampu menyeruak ke masyarakat Eropa pada akhir abad 15, 16, dan 17. Pada periode ini terjadi perkembangan kebudayaan barat modern, dan tahun 1492 merupakan tahun relevan dengan dilema dan permasalahan kita. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 2 Januari, yaitu ketika pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dua penguasa Katolik yang pernikahannya pada waktu itu mampu menyatukan dua kerajaan Iberia kuno, Aragon dan Castile, berhasil menaklukkan negara-negara dan kota-kota Granada. Dengan penuh haru dan bangga, para khalayak memandangi panji-panji Kristen dikibarkan di tembok-tembok kota. Dan ketika berita itu menyebar, bunyi lonceng pun didentangkan dengan penuh keagungan di seluruh Eropa. Ini karena Granada merupakan pertahanan terakhir kaum muslim di daerah Kristen. Perang salib melawan Islam di Timur Tengah memang gagal, namun setidaknya kaum muslim telah terusir dari Eropa. Pada tahun 1499, penduduk muslim Spanyol diberikan 2 pilihan, yakni pindah agama atau dideportasi. Sejak itu, selama beberapa abad, Eropa menjadi daerah bebas muslim. Peristiwa kedua, pada tahun 1492 juga terjadi pada tanggal 31 Maret, yaitu ketika Ferdinand dan Isabella menandatangani perintah pengusiran atau Edict of Expulsion yang dibuat untuk membersihkan Spanyol dari kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi juga diberi 2 pilihan, dibaptis masuk Kristen atau dideportasi. Banyak kaum Yahudi yang sangat mencintai Al-Andalus, nama lain dari kerajaan muslim di Spanyol, sehingga mereka masuk Kristen dan tetap tinggal di Spanyol. Namun ada sekitar 80.000 orang Yahudi yang menyeberang ke Portugal, dan ada 50.000 orang yang mengungsi ke kerajaan baru Islam, yakni Utsmaniyah, di mana mereka disambut dengan baik. Peristiwa ketiga berkaitan dengan seseorang yang mengalami langsung saat-saat pendudukan Kristen di Granada. Pada bulan Agustus, Christopher Columbus, seorang kepercayaan Ferdinand dan Isabella, berlayar dari Spanyol untuk menemukan jalur perdagangan baru ke India, suatu misi yang malahan akhirnya menemukan benua Amerika. 3 peristiwa itu mencerminkan kejayaan dan kehancuran dari periode awal modern. Jika kita lihat dari perjalanan Columbus yang luar biasa, manusia Eropa berada pada ketepian dunia baru. Wawasan mereka menjadi lebih luas, menjelajahi dunia yang belum pernah dijelajahi, baik secara geografis, intelektual, politik, ekonomi, dan sosial. Prestasi ini membuat Eropa menjadi tuan dunia. Tapi modernitas memiliki sisi gelap. Kristen Spanyol adalah salah satu kerajaan paling kuat dan maju di Eropa. Ferdinand dan Isabella ketika itu sedang berusaha membuat suatu dari sekian negara modern yang juga bermunculan di belahan lain dunia Kristen. Kerajaan seperti itu tidak bisa membiarkan institusi-institusi lama dalam bentuk organisasi, perusahaan, komunitas Yahudi, pokoknya segala hal yang mencirikan abad pertengahan. Penyatuan Spanyol yang dituntaskan dengan ditaklukkannya Granada dilanjutkan dengan pembersihan etnis. Akibatnya kaum Yahudi dan Islam pun kehilangan tempat tinggal. Bagi sebagian orang, modernitas memberikan daya dorong dan bersifat membebaskan, sedangkan yang lain menganggapnya dan akan terus menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat memaksa, invasif, dan destruktif. Ketika modernitas Eropa menyebar di bagian dunia yang lain, pola ini pun terus berlanjut. Program modernisasi sangat mencerahkan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Namun di sisi lain, ia juga bersifat agresif. Pada abad ke-20, sebagian orang menganggap modernitas sebagai ancaman, yakni orang-orang yang menjadi fundamentalis. Tapi kemunculan mereka jauh di masa-masa mendatang. Pada akhir abad ke-15, orang-orang Eropa tak dapat meramalkan akibat luar biasa dari perubahan yang mereka pelopori.
Dalam kurun waktu 300 tahun, Eropa bukan hanya mengubah masyarakatnya secara politik dan ekonomi, tetapi juga secara intelektual. Rasionalisme ilmiah menjadi panduan abad ke-18 dan kemudian secara bertahap menggantikan kedudukan lama pikiran dan hati. Kita akan lihat perubahan besar Eropa. Begitulah julukan untuk periode ini secara lebih terperinci pada bab 3 nanti. Meskipun demikian, sebelum kita dapat memahami segala akibatnya, pertama-tama kita harus melihat secara orang-orang pramodern dalam memandang dunia. Di universitas-universitas Spanyol, mahasiswa dan dosen dengan penuh semangat membahas gagasan-gagasan baru Renaissance Italia. Perjalanan Columbus mustahil bisa terjadi jika tidak ada penemuan kompas magnetik dan penemuan-penemuan baru di bidang astronomi. Pada tahun 1492, rasionalisme barat menjadi luar biasa efisien. Manusia mampu menelurkan lebih banyak penemuan dengan potensi yang dijuluki orang Yunani sebagai logos, yang selalu mencari sesuatu yang baru. Akibat sains modern, kaum Eropa menemukan dunia yang sama sekali baru dan mulai bisa mengendalikan lingkungannya. Tapi manusia Eropa belum dapat sepenuhnya menyingkirkan mitos. Columbus memang akrab dengan sains, namun dia juga masih mempercayai semesta mitologi lamanya. Columbus tampaknya datang dari sebuah keluarga Yahudi yang tertarik dengan Kabbalah, tradisi mistik Yahudi. Yang sebenarnya Columbus sendiri adalah orang Kristen taat dan ingin menaklukkan dunia demi Kristus. Dia berharap ketika sampai di India, dia dapat mendirikan suatu basis militer Kristen untuk menaklukkan Yerusalem. Manusia Eropa telah memulai perjalanan mereka menuju modernitas, tapi sebenarnya mereka belum sepenuhnya modern dalam pengertian kita. Bagi mereka, mitos Kristen masih memberikan makna kepada penjelajahan rasional dan ilmiahnya. Kemudian, agama Kristen berubah. Orang-orang Spanyol menjadi pemimpin dari gerakan kontrareformasi yang dimulai oleh Dewan Tren 1545 sampai 1563. Sebuah gerakan modernisasi yang menentang agama Katolik lama dan mendukung efisiensi Eropa baru. Gereja seperti negara modern menjadi lembaga yang semakin terpusat. Dewan menegaskan kembali kekuasaan paus dan para pendeta. Dan untuk pertama kali buku panduan agama bagi seluruh umat diterbitkan demi memastikan adanya kepatuhan terhadap doktrin-doktrin gereja. Kaum biarawan disekolahkan ke standar yang lebih tinggi agar mereka dapat berdakwah secara lebih efektif. Praktek-praktek ibadah dirasionalisir, sedangkan ritual-ritual semula yang bermakna tapi tidak lagi relevan dengan era baru disingkirkan. Banyak kaum Katolik Spanyol kontrareformasi yang terilhami oleh humanis Belanda Desiderius Erasmus 1466 sampai 1536, tokoh yang membangkitkan Kristen dengan cara kembali ke aspek fundamentalnya. Slogannya adalah Ad Fontes, kembali ke sumber. Erasmus percaya bahwa iman Kristen yang otentik telah terkubur di bawah tumpukan teologi abad pertengahan. Dengan menyingkirkan teologi lama itu jauh-jauh, dan kembali ke sumber Alkitab dan para bapak gereja, kaum Kristen akan mampu memulihkan kembali semangat perjanjian baru dan merasakan kelahiran kembali. Sumbangan orang Spanyol yang utama bagi kontrareformasi bersifat mistis. Para mistiskus Iberia menjadi penjelajah dunia spiritual, hal yang bisa disamakan dengan para navigator ulung yang menemukan daerah baru di dunia fisik. Mistisisme berasal dari dunia mitos. Mistisisme berfungsi dalam wilayah tak sadar yang tak bisa diakses oleh rasio, sehingga ia hanya bisa dialami dengan sarana dan teknik lain. Meskipun demikian, para pembaharu mistis Spanyol ingin menjadikan bentuk spiritualitas ini tidak lagi terlalu abstrak, tidak terlalu eksentrik, dan tidak terlalu bergantung kepada ocehan para spiritualis gadungan.
John Sang Pembaptis 1552 sampai 1591 menyingkirkan hal-hal yang berbau tahayul dan membuat proses mistis lebih sistematis. Mistiskus zaman baru harus mengetahui tujuannya ketika mereka melangkah dari satu tahapan ke tahapan lain. Mereka harus belajar bagaimana menghadapi jebakan dan bahaya dari dunia dalam atau batiniah, dan belajar bagaimana menggunakan energi spiritual mereka secara produktif. Meskipun demikian, ada sesuatu yang lebih modern, yakni masyarakat Yesus yang dibentuk oleh Ignatius dari Loyola 1491 sampai 1555. Masyarakat ini mengawinkan efisiensi dan efektivitas yang nantinya menjadi tonggak bagi masyarakat barat modern. Ignatius berkeinginan menggali kekuatan mitos secara praktis. Kaum Jesuitnya tidak punya waktu untuk melakukan praktek-praktek kontemplasi panjang seperti yang sudah dikembangkan John Sang Pembaptis. Buku spiritual exercise-nya memberikan program pengasingan diri selama 30 hari yang lebih sistematis dan hemat waktu. Sebuah program yang memberikan kursus cepat bagi setiap Jesuit dalam mistisismenya. Ketika seorang Kristen tunduk kepada Kristus, dia akan mampu menyusun skala prioritasnya dan siap bertindak. Penekanan pada metode, disiplin, dan organisasi ini mirip dengan apa yang ada dalam sains baru. Tuhan dianggap sebagai suatu kekuatan dinamis yang mendorong semua kaum Jesuit ke seluruh penjuru dunia. Francis Xavier 1506 sampai 1562 mampu mengkristenkan Jepang. Robert di Nobili 1577 sampai 1656 mampu mengkristenkan India, dan Matteo Ricci 1552 sampai 1610 mengkristenkan Cina. Agama belum ditinggalkan di masyarakat Spanyol awal modern. Agama mampu memperbaharui dirinya sendiri dan menggali hikmah-hikmah yang ada pada modernitas demi memperluas jangkauan dan visi agama tersebut. Spanyol di masa awal modern merupakan bagian dari penjaga modernitas yang tangguh, tapi Ferdinand dan Isabella harus menampung semua energi ini. Mereka berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan yang telah merdeka dan memisahkan diri sehingga harus direkatkan bersama. Pada tahun 1483, kedua penguasa ini memproklamirkan Inkuisisi Spanyol untuk memastikan kepatuhan ideologis dalam kerajaan mereka. Keduanya sedang menciptakan negara absolut modern, meskipun mereka belum memiliki sumber daya yang memungkinkan rakyat mendapatkan kebebasan intelektual. Para eksekutor inkuisisi mencari kaum pembangkang dan memaksa mereka menyudahi kekafiran atau heresi mereka. Kekafiran adalah istilah yang dalam bahasa Yunani berarti mengarungi jalan masing-masing. Inkuisisi Spanyol bukanlah usaha pelestarian dunia yang sudah lama hilang, tapi merupakan institusi modernisasi yang dilakukan oleh para penguasa untuk menciptakan kesatuan nasional. Para penguasa itu sangat memahami betapa agama bisa menjadi satu kekuatan yang revolusioner dan eksplosif. Penguasa-penguasa Protestan di negara seperti Inggris sama saja kejamnya dalam memperlakukan para pembangkang Katolik. Mereka dianggap sebagai musuh negara. Kita akan melihat bahwa tindakan kekerasan semacam ini seringkali merupakan bagian dari proses modernisasi. Di Spanyol, korban utama inkuisisi adalah kaum Yahudi. Karenanya, reaksi agresif umat Yahudi terhadap gerakan modernitas akan kita diskusikan dalam bab ini. Pengalaman mereka memberikan gambaran tentang berbagai respon umat manusia di berbagai belahan bumi lain terhadap modernisasi. Reconquista Spanyol terhadap wilayah Islam, Al-Andalus, merupakan bencana bagi kaum Yahudi Iberia. Di bawah kerajaan Islam, agama Yahudi, Kristen, dan Islam mampu hidup berdampingan secara harmonis selama lebih dari 600 tahun. Orang-orang Yahudi mengalami kebangkitan spiritual dan kultural di Spanyol pada masa itu, dan mereka pun tidak menjadi korban pembantaian seperti halnya di belahan Eropa lainnya. Namun, pasukan Kristen membawa sikap antisemitis ketika mereka perlahan-lahan merayap ke seantero semenanjung dan menaklukkan lebih banyak daerah Islam. Pada tahun 1378 dan 1391,
Komunitas Yahudi di Aragon dan Castile diserang pasukan Kristen, dan sebagian mereka diseret ke pemandian pembaptisan dan memaksa mereka di bawah ancaman kematian untuk pindah agama Kristen. Di Aragon, dakwah Dominikan Vincent Ferrer 1350 sampai 1419 mengilhami huru-hara antisemit. Ferrer juga menyelenggarakan diskusi publik antara para rabi dan kaum Kristen, suatu diskusi yang diadakan untuk mendiskreditkan Yahudi. Sebagian orang Yahudi berusaha menghindari pembantaian dengan berpindah ke agama Kristen. Mereka disebut komperso, kaum yang berpindah agama. Tapi orang-orang Kristen menjuluki mereka dengan marrano, babi. Sebuah istilah yang dengan bangga digunakan oleh orang-orang ex-Yahudi yang tidak mengerti. Para rabi memperingatkan kaum Yahudi untuk tidak berpindah agama. Namun, sebagian orang-orang Kristen baru berhasil meraih sukses dan kekayaan. Ada yang menjadi pendeta kelas 1, ada yang menikah dengan keluarga bangsawan, dan banyak juga yang meraih sukses di bidang perdagangan. Ini menimbulkan masalah baru karena orang-orang Kristen lama menentang mobilitas vertikal orang-orang Kristen Yahudi. Lalu antara tahun 1449 sampai 1474, bencana besar menimpa kaum Marrano. Orang-orang Kristen lama membantai, menjarah harta, dan mengusir mereka dari kota. Ferdinand dan Isabella sangat mewaspadai perkembangan ini. Perpindahan agama kaum Yahudi bukannya menyatukan kerajaan mereka, tapi malah menimbulkan perpecahan baru. Para penguasa juga direpotkan dengan berita adanya penyusutan jumlah Kristen baru, karena orang-orang Yahudi kembali kepada kepercayaan lama mereka dan hidup sebagai umat Yahudi secara diam-diam. Orang-orang Yahudi itu telah membentuk sebuah organisasi bawah tanah untuk mengajak para konverso lainnya kembali ke agama asli mereka. Para petugas inkuisisi diperintahkan memburu kaum Yahudi di bawah tanah ini. Mereka dikenali lewat praktek-praktek keagamaan yang mereka jalankan, seperti mengharamkan daging babi atau menolak bekerja pada hari Minggu. Para tersangka disiksa sampai mereka mengaku akan kekafirannya, serta memberikan informasi tentang kaum pengajak ke Yahudi. Akibatnya, 13.000 konverso dibunuh oleh program inkuisisi dalam 12 tahun pertama program tersebut. Padahal, banyak dari mereka yang dibunuh, dipenjara, dan dirampas hartanya adalah penganut Katolik setia yang sama sekali tidak memiliki keinginan untuk meyahudikan seseorang. Peristiwa ini membuat banyak konverso menjadi benci dan bersikap skeptis terhadap kepercayaan baru mereka. Ketika Ferdinand dan Isabella menaklukkan Granada pada tahun 1492, mereka mengetahui adanya populasi kaum Yahudi di negara kota ini. Mereka berpendapat bahwa populasi orang-orang Yahudi dapat memicu konflik. Lalu, sebagai solusinya, kedua penguasa itu mengeluarkan perintah pengusiran. Perkampungan Yahudi dihancurkan. Sekitar 70.000 kaum Yahudi berpindah ke agama Kristen, tapi mereka masih saja dihantui oleh inkuisisi. Sisanya sekitar 130.000, seperti yang sudah kita lihat, dikirim ke pengasingan. Hilangnya perkampungan Yahudi Spanyol ditangisi oleh kaum Yahudi seluruh dunia sebagai suatu bencana besar yang menimpa mereka sejak hancurnya kuil Yerusalem pada tahun 70 sebelum Masehi. Saat itu adalah awal mula diaspora, saat kaum Yahudi kehilangan negeri mereka dan harus hidup dalam pengasingan di berbagai tempat di luar Palestina. Sejak itu, pengasingan adalah kata yang menyakitkan dalam kehidupan kaum Yahudi. Pengusiran dari Spanyol pada tahun 1492 terjadi di akhir suatu abad, di mana juga terjadi pengusiran kaum Yahudi dari satu belahan Eropa ke belahan lainnya. Mereka dibuang dari Wina dan Linz pada tahun 1421, dari Cologne pada tahun 1424, dari Augsburg pada tahun 1439, dari Bavaria pada tahun 1442, dan dari Moravia pada tahun 1454. Kaum Yahudi diusir dari Perugia 1485, Vicenza 1486,
Parma 1488, Milan dan Lucca 1489, dan Tuscany pada tahun 1494. Secara perlahan kaum Yahudi tergeser ke timur. Di sana mereka membuat tempat perlindungan di Polandia. Pengusiran tampaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang-orang Yahudi. Inilah keyakinan kaum Yahudi Spanyol yang setelah pengusiran berlindung di Afrika Utara dan Provinsi Balkan di bawah lindungan Imperium Utsmaniyah. Mereka memang sudah terbiasa dengan masyarakat Islam, tapi hilangnya Spanyol atau Sephardic dalam istilah mereka menimbulkan luka jiwa yang mendalam. Kaum Yahudi merasa bahwa mereka dan segala sesuatu lainnya berada di tempat yang salah. Pengucilan adalah sebuah dislokasi spiritual dan juga fisikal. Dunia tempat pengucilan sangat asing dan karenanya menjadi tanpa makna. Pencerabutan akar dengan kekerasan yang mengambil segala bentuk dukungan memecah belah dunia kita atau dunia barat dan menjauhkan kita dari tempat penuh kenangan yang penting bagi identitas kita, serta menjerembabkan kita pada lingkungan yang asing dan dapat membuat kita merasa bahwa eksistensi kita terancam. Ketika pengucilan dikaitkan dengan kekejaman manusia, muncul pula pertanyaan penting tentang problema kejahatan dalam dunia, kejahatan yang dianggap diciptakan oleh Tuhan yang Maha Adil dan Maha Pemurah. Pengalaman kaum Yahudi Sephardic ini merupakan bentuk ekstrim dari pencerabutan dan penceraiberaian yang juga akan dialami oleh manusia modern ketika mereka terperangkap dalam proses modernisasi yang agresif. Kita akan melihat bahwa ketika peradaban barat modern menancapkan akarnya dalam suatu lingkungan asing, peradaban tersebut mengubah suatu kultur begitu drastisnya sehingga banyak orang merasa terasing dan mengalami disorientasi. Dunia lama telah tersapu habis, sedangkan dunia baru begitu aneh sehingga manusia tidak mampu mengenali lingkungan yang tadinya sangat akrab dengan mereka. Akibatnya, manusia tidak mampu memahami hidupnya. Banyak yang meyakini seperti kaum Sephardic bahwa eksistensi mereka terancam. Mereka takut dimusnahkan. Dalam kebingungan dan kepedihan, banyak dari mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para pesakitan Spanyol yang terkucil, yakni berpaling kepada agama. Tapi karena kehidupan mereka telah banyak berubah, mereka harus mengembangkan bentuk kepercayaan baru yang dapat membuat tradisi lama relevan buat mereka di tengah lingkungan yang telah berganti secara radikal. Namun, hal ini akan memakan waktu. Pada awal abad ke-16, kaum Yahudi yang terkucil merasa bahwa agama Yahudi tradisional tidak ada manfaatnya lagi buat mereka. Bencana yang ada tidak dapat diantisipasi dan mereka merasa bahwa ibadah-ibadah gaya lama tidak lagi berfungsi. Ada yang berpaling ke mesianisme. Selama berabad-abad, kaum Yahudi menanti seorang Mesias, seorang raja dari dinasti Daud, seorang penyelamat yang akan mengakhiri pengasingan atau pengucilan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah yang dijanjikan. Beberapa tradisi Yahudi menyatakan tentang masa penyelamatan yang terjadi tidak lama sebelum kebangkitan Sang Mesias. Lalu terlintas dalam benak beberapa pesakitan Sephardic yang berlindung di Balkan bahwa segala penderitaan yang menimpa mereka dan rekan mereka di Eropa khususnya hanya memiliki satu makna. Semuanya pastilah merupakan momen cobaan yang diramalkan para nabi dan kaum bijak. Momen yang dijuluki kepedihan lahirnya Sang Mesias. Karena dari kepedihan itulah kehidupan baru akan datang. Orang lain yang merasa bahwa dunia mereka telah dihancurkan oleh modernitas juga berharap akan datangnya seorang Mesias. Tapi mesianisme itu cukup problematis karena hingga saat ini setiap gerakan mesianis yang mengharapkan kedatangan Sang Penebus selalu dikecewakan. Kaum Yahudi Sephardic menghindari dilema ini dengan mengajukan satu solusi yang lebih memuaskan. Mereka membuat mitos baru. Sekelompok kaum Sephardic berpindah dari Balkan ke Palestina, di mana mereka kemudian bermukim di Saped, Galilea. Ada suatu tradisi yang menyatakan bahwa ketika Mesias datang, dia akan muncul di Galilea
dan kaum pesakitan Spanyol ingin menjadi kaum pertama yang menyambutnya. Beberapa dari mereka percaya bahwa mereka telah menemukan Mesias dalam diri seorang Yahudi Ashkenazim yang suci, Ishak Luria 1534-1572, yang bermukim di Safed dan merupakan orang pertama yang memperkenalkan mitos baru. Dia kemudian mendirikan bentuk Kabbalah yang masih menyandang namanya. Kaum modern seperti kita akan berkata bahwa Luria lah yang menciptakan mitos ini, bahwa dia begitu memahami hasrat-hasrat tidak sadar dan kekuatan pengikutnya sehingga mampu mengembangkan suatu rekaan imajinatif yang memberikan ketenangan dan harapan baik bagi kaum pesakitan Safed maupun bagi seluruh kaum Yahudi di dunia. Tapi kita mengatakan demikian karena kita berpikir murni dalam tatanan rasional, sehingga sulit bagi kita untuk memahami pandangan kesemestaan mitologis masa pra-modern. Pengikut Luria tidak menganggap dia sebagai pembuat-buat mitos. Mereka memandang mitos itu merujuk pada diri Luria. Bagi orang luar yang tidak terlibat dalam ritual dan praktek Kabbalah Lurianik, cerita ini tampak aneh. Selain itu, cerita ini tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan kisah yang ada dalam kitab Kejadian. Tapi bagi kaum Kabbalis Safed yang tenggelam dalam ritus dan latihan-latihan meditasi yang dianjurkan Luria, namun tetap saja gamang akibat pengucilan, kendati satu generasi telah berlalu, mitos itu sangat masuk akal. Mitos itu mengungkapkan atau menyingkap tabir kebenaran yang sebetulnya sudah jelas sebelumnya, tapi kemudian dikemukakan secara kuat terhadap kondisi kaum Yahudi pada masa awal modern, sehingga segera dipercayai. Mitos ini menerangi dunia kegelapan mereka dan membuat hidup itu menjadi dapat ditanggung dan bahkan menyenangkan. Ketika dihadapkan dengan mitos Lurianik, seorang modern akan segera bertanya, apakah ini benar terjadi? Karena peristiwa-peristiwa itu begitu mustahil dan tidak dapat dibuktikan, maka kita akan menganggapnya salah. Ini karena kita hanya menerima versi rasional dari kebenaran, sehingga kita tidak menghiraukan bahwa ada versi kebenaran yang lain. Sebagai contoh, kita telah mengembangkan pandangan kesejarahan yang ilmiah, yaitu sejarah sebagai satu rangkaian dari peristiwa-peristiwa unik. Namun, pada dunia pramodern, peristiwa-peristiwa sejarah tidak dilihat sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai contoh dari hukum yang abadi. Pengungkapan realitas konstan yang tak lekang dimakan zaman. Suatu peristiwa sejarah cenderung akan selalu terjadi karena segala peristiwa duniawi mengungkapkan hukum eksistensi fundamental. Contohnya, dalam Alkitab, setidaknya ada dua peristiwa. Terjadi sungai yang terbelah yang memungkinkan kaum Israel menyeberanginya. Bani Israel seringkali turun menuju Mesir dan kemudian melakukan perjalanan pulang ke negeri yang dijanjikan. Salah satu tema Alkitab yang sering muncul adalah pengucilan, yang setelah malapetaka Spanyol tampaknya telah ikut mewarnai keseluruhan eksistensi kaum Yahudi dan ikut merefleksikan ketimpangan pada akar dunia. Kabbalah Lurianik menanggapi masalah ini dengan cara merujuk seperti layaknya mitologis, merujuk permulaan penciptaan demi menguji pengucilan yang tampaknya merupakan salah satu dari hukum fundamental dan untuk mengungkapkan makna dari pengucilan tersebut. Pada mitos Luria diceritakan bahwa proses penciptaan dimulai dengan tindakan pengasingan atau pengucilan diri secara sukarela. Mitos ini dimulai dengan bertanya bagaimana dunia bisa ada jika Tuhan itu maha hadir. Jawabannya adalah dengan ajaran Zimzum, penarikan, yaitu ajaran bahwa Tuhan yang tak terhingga dan tak dapat dijangkau, Tuhan yang dijuluki kaum Kabalis sebagai Ein Sof tanpa akhir, harus menyusutkan dirinya dan mengosongkan ruang dalam zatnya untuk memberikan tempat bagi dunia. Jadi, penciptaan pun dimulai dengan tindakan yang kejam karena keinginan untuk membuat dirinya dikenal oleh para makhluknya. Ein Sof menjatuhkan pengucilan terhadap satu bagian dari dirinya. Ini sangatlah berbeda dengan proses penciptaan yang terjadi secara damai dan
tertata seperti yang digambarkan dalam bab pertama Kitab Kejadian. Mitos penciptaan Luria ini merupakan satu proses brutal dari ledakan bencana alam dan permulaan yang salah, suatu proses yang bagi kaum pesakitan Sephardic terasa akurat dalam menggambarkan dunia tempat mereka hidup. Pada awal proses Lurianik, Ein Sof berusaha mengisi kekosongan yang diciptakannya melalui Zimjum dengan cahaya ketuhanan. Namun saluran atau pipa yang diharapkan dapat menyalurkan cahaya tersebut porak-poranda akibat tekanan. Percikan cahaya itu jatuh ke dalam jurang terjal yang bukan merupakan bagian dari Tuhan. Setelah pecahnya saluran ini, beberapa percikan itu kembali ke Tuhan. Namun yang lainnya terperangkap dalam dunia tak bertuhan. Sebuah dunia yang dipenuhi berbagai potensi kejahatan. Setelah malapetaka ini, penciptaan pun menjadi kacau. Segala sesuatunya berada di tempat yang salah. Ketika Adam diciptakan, dia sebenarnya dapat membenahi keadaan itu. Dan jika saja hal itu dia lakukan, pengasingan Tuhan sudah akan berakhir pada hari Sabat pertama. Tapi Adam kemudian berbuat dosa, dan karenanya percikan ketuhanan itu terjebak dalam dunia materi, dan Shekinah, kehadiran yang terdekat bagi kita untuk memahami jejak Tuhan di dunia, mengembara ke seluruh penjuru dunia, menjadi terkucil selamanya, dan merindukan penyatuan kembali dengan Tuhan. Ini memang kisah yang menakjubkan, tapi kaum Kabalis dari Saped ditanya tentang apakah mereka percaya hal tersebut betul-betul terjadi. Reaksi mereka adalah bahwa pertanyaan itulah yang sebenarnya tidak relevan. Peristiwa primordial yang digambarkan dalam mitos bukanlah sekedar kejadian yang pernah terjadi di masa lampau yang jauh. Peristiwa primordial adalah peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Kita tidak memiliki konsep atau kata untuk peristiwa semacam itu, sebab masyarakat rasional berpikir tentang waktu dalam pengertian yang sangat kronologis. Jika para pemuja Eleusis dalam kebudayaan Yunani kuno ditanya apakah mereka dapat membuktikan bahwa Persefone ditawan oleh Plato di dunia bawah tanah, dan apakah ibunya Demeter berjalan ke sana kemari akibat dukanya kehilangan putrinya, mereka mungkin akan kebingungan dengan pertanyaan itu. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa Persefone telah kembali ke bumi seperti yang ada dalam mitos itu? Jawabannya adalah karena ritme hidup yang diungkapkan mitos betul-betul terjadi. Ladang-ladang mengalami panen. Bibit jagung yang ditanam di bawah tanah telah disemai pada saat yang tepat, dan akhirnya jagung pun tumbuh. Baik mitos dan peristiwa panen menunjuk pada suatu yang mendasar dan universal tentang dunia. Ini sama dengan kata Inggris boat, perahu, dan kata Prancis bateau, yang sama-sama merujuk pada realitas eksentrik, ekstrinsik, dan independen dari kedua kata tersebut. Kaum Yahudi Sephardic mungkin memiliki jawaban yang serupa. Pengucilan itu sendiri adalah hukum dunia yang mendasar. Kemanapun Anda memandang, kaum Yahudi adalah kaum terasing yang tercerabut akarnya. Bahkan orang non-Yahudi pun mengalami kekecewaan, kehilangan, dan rasa tidak nyaman di dunia ketika mereka melihat mitos universal tentang terusirnya manusia pertama dari surga. Cerita penciptaan Luria mengungkapkan hal ini dan memperjelasnya secara gamblang. Pengucilan Shekinah dan kehidupannya yang terasing bukanlah merupakan dua realitas, melainkan hanya satu. Zimjum menunjukkan bahwa pengucilan terpatri dalam dasar wujud. Luria bukanlah seorang penulis. Sepanjang hidupnya, ajarannya hanya diketahui oleh sedikit orang. Tapi para pengikutnya mencatat semua ajarannya dan yang lainnya menyebarkannya ke seluruh Eropa. Pada tahun 1650, Kabalah Lurianik sudah menjadi suatu gerakan massa dan satu-satunya sistem teologis yang dapat diterima secara luas di kalangan Yahudi pada masa itu. Hal itu bisa terjadi bukan karena ia bisa dibuktikan secara rasional, karena memang tidak mungkin, sebab berlawanan dengan Kitab Kejadian, tapi karena pembacaan kitab suci secara harfiah seperti kita akan lihat,
merupakan pekerjaan kaum modern yang muncul akibat berkuasanya kesadaran rasional atas kesadaran mistis. Sebelum masa modern, kaum Yahudi, Kristen, dan Islam sangat menghargai penafsiran simbolis, alegoris, dan esoteris dari teks-teks kitab suci mereka. Karena kata-kata Tuhan tak terbatas, maka ia bisa memberikan begitu banyak makna. Jadi, kaum Yahudi tidak merasa terganggu, tidak seperti banyak umat beragama modern lainnya, dengan adanya perbedaan luria dengan makna Alkitab. Mitos luria sangat merasuki mereka, karena mitos itu dapat menjelaskan hidup mereka dan memberinya makna. Alih-alih menjadi kaum yang terpinggirkan, kehidupan dan pengalaman orang-orang Yahudi malah selaras dengan hukum eksistensi fundamental. Bahkan, Tuhan pun mengalami pengucilan. Segala sesuatu dalam penciptaan tercerai-berai dari permulaan. Percikan ketuhanan terperangkap dalam materi, dan kebaikan harus berjuang melawan kejahatan. Rangkaian fakta kehidupan yang selalu ada. Selain itu, kaum Yahudi bukanlah orang-orang terbuang, melainkan aktor sentral dalam proses penebusan. Telaah mendalam terhadap perintah-perintah Tuhan, hukum Musa, dan ritus istimewa yang berkembang di Safed akan dapat mengakhiri pengucilan universal ini. Kaum Yahudi kemudian malah dapat mempengaruhi restorasi dari Sekinah kepada Tuhan, dari kaum Yahudi ke tanah yang dijanjikan, sehingga seluruh dunia dapat kembali damai tentram seperti semula. Mitos ini selalu dianggap penting bagi orang-orang Yahudi. Beberapa orang merasa bahwa setelah tragedi Holocaust pembantaian, mereka hanya bisa menganggap Tuhan sebagai zim-zum yang membuat penderitaan dan tak mampu mengendalikan ciptaannya. Imaji adanya percikan cahaya ketuhanan yang terperangkap dalam materi secara misi restoratif masih mengilhami gerakan-gerakan Yahudi fundamental dan modern. Kabbalah Lurianik, seperti halnya semua mitos, adalah semacam wahyu yang menunjukkan kaum Yahudi seperti apa kehidupan mereka dulu dan apa makna kehidupan itu. Mitos memandang kebenarannya sendiri, dan pada tingkat tertentu sudah nyata dengan sendirinya. Mitos tidak memerlukan bukti rasional. Kini, kita mungkin akan menjuluki mitos Lurianik sebagai simbol atau metafora. Padahal, penamaan itu juga suatu usaha untuk merasionalisasikan mitos. Dalam bahasa asli Yunani, kata simbol memiliki arti mencampurkan dua benda secara bersamaan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika manusia barat mulai mengatakan bahwa suatu ritus atau ikon hanyalah simbol, maka disitulah munculnya kesadaran modern. Dalam agama tradisional, mitos tidak dapat dipisahkan dari sekte. Sekte adalah sesuatu yang membawa realitas abadi ke dalam kehidupan sehari-hari para pengikutnya melalui acara-acara dan praktek mediatif. Terlepas dari kekuatan simbolismenya, Kabbalah Lurianik tak akan menjadi begitu penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi jika saja ia tidak diungkapkan dalam ritual-ritual yang membangkitkan nuansa transendental di tengah orang-orang yang terasing. Di Saped, kaum Kabalis merancang ritus khusus untuk memperkuat teologi Luria. Mereka mengadakan renungan-renungan malam supaya dapat selalu dekat dengan Sekinah yang mereka bayangkan sebagai seorang wanita yang gelisah dan rindu kepada sumber ketuhanannya. Orang-orang Yahudi bangun di tengah malam, melepas sepatu mereka, menangis, dan menyapu muka mereka dengan debu. Ritual ini berfungsi untuk mengungkapkan rasa duka merana dan untuk mendekatkan mereka dengan rasa kehilangan yang jauh dialami oleh Tuhan. Mereka akan menghabiskan malam hingga pagi, menyeru Tuhan layaknya menyeru kekasih, mengisi kepedihan pemisahan yang merupakan akar dari kegelisahan manusia. Dan di sisi lain sebenarnya sangat sentral dalam penderitaan orang-orang terasing. Ada disiplin-disiplin pertobatan, yakni berpuasa, menyambuk diri, berguling-guling di salju, yang dilakukan sebagai tindakan tikun. Kaum Kabalis bisa berjalan jauh melintasi perkampungan, mengembara seperti Sekinah, dan mengekspresikan rasa kehilangan tempat berteduh mereka. Hukum Yahudi menyatakan bahwa doa hanya bisa memiliki kekuatan dan makna ketika dilakukan secara
komunal, yaitu minimal 10 orang pria dan satu kelompok. Namun di Saped kaum Yahudi diperintahkan berdoa sendiri untuk menjalani sepenuhnya rasa keterasingan dan kerapuhan mereka di dunia. Doa sendiri ini merentangkan jarak antara seorang Yahudi dengan keseluruhan masyarakat lainnya, mempersiapkannya menghadapi pengalaman hidup yang berbeda dan membantunya mengapresiasi isolasi umat Yahudi dunia yang keberadaannya selalu terancam. Tapi Luria berpendapat bahwa tidak perlu tenggelam dalam kesedihan. Kaum Kabalis harus mengatasi kesedihan mereka dengan disiplin sehingga mereka bisa memperoleh kebahagiaan. Ritual-ritual tengah malam selalu diakhiri di waktu fajar dengan meditasi untuk merenungkan penyatuan puncak antara Shekinah dengan Ein Sof dan akhir dari pemisahan antara manusia dengan Tuhan. Kaum Kabalis diminta membayangkan bahwa setiap temannya merupakan ruang suci tempat bermukimnya kehadiran Tuhan. Semua agama dunia menegaskan bahwa tidak ada spiritualitas yang sahih jika tidak diaplikasikan ajarannya sepenuhnya dengan kasih sayangnya. Dan Kabalah Lurianik betul dalam hal ini. Ada hukuman berat bagi kesalahan yang melukai orang lain, seperti eksploitasi seksual, bergunjing, mempermalukan sesamanya, dan tidak menghormati orang tua. Akhirnya, kaum Kabalis diajarkan praktek-praktek mistis yang telah berkembang di kebanyakan agama dunia, praktek-praktek yang membantu mereka untuk memasuki wilayah jiwa yang lebih dalam dan memperoleh hikmat intuitif. Di Saped, meditasi difokuskan pada rekonfigurasi terperinci dari surat-surat yang menyusun nama Tuhan. Konsentrasi atau Kawanot menolong kaum Kabalis mengenali berkas-berkas Tuhan ketuhanan dalam dirinya. Dia akan menjadi seorang nabi yang mampu menuturkan mitos baru dan memerangi kebenaran religius yang belum diketahui, satu hal yang sebelumnya dilakukan oleh Luria. Kawanot itu tentu saja sangat membahagiakan kaum Kabalis. Hampital 1542 dan 1620, salah satu dari pengikut Luria, menyatakan bahwa ketika dia tenggelam dalam kenikmatan spiritual, dia gemetar dengan penuh ketakjuban. Kaum Kabalis melihat pandangan vision dan mengalami transendensi singkat yang mengubah penampakan dunia yang kejam dan asing. Pemikiran rasional mampu meraih keberhasilan menakjubkan dalam aspek praktis, namun ia tak dapat menepis kepedihan hati. Setelah tragedi Spanyol, kaum Kabalis merasa bahwa disiplin filsafat rasional yang dulunya populer di kalangan Yahudi Al-Andalus tidak mampu menyentuh kepedihan mereka. Hidup tampaknya kering makna, dan tanpa makna hidup, manusia akan terjatuh dalam jurang keputusasaan. Supaya hidup bisa tertanggungkan, kaum terkucil berpaling kepada mitos dan mistisisme, sesuatu yang memungkinkan mereka berhubungan dengan sumber-sumber tak sadar dari rasa kehilangan, kepedihan, dan hasrat, kemudian menyandarkan hidup mereka pada visi masa depan yang memberikan mereka ketenangan. Kendati demikian, kita bisa mengetahui bahwa tidak seperti Ignatius dari Loyola, Luria dan para pengikutnya tidak membuat rencana praktis sebagai program penyelamatan politis kaum Yahudi. Kaum Kabalis memang bermukim di Israel, namun mereka bukanlah Zionis. Luria tidak menyuruh kaum Yahudi mengakhiri pengasingan mereka dengan cara berpindah ke tanah suci. Luria tidak menggunakan mitologi atau pandangan mistisnya sebagai sarana membuat ideologi yang akan menjadi manual aksi. Ini bukanlah fungsi mitos. Segala perencanaan praktis dan aktivitas politik merupakan wilayah logos, pemikiran yang rasional dan diskursif. Luria tahu bahwa sebagai seorang mistikus, misinya adalah menyelamatkan kaum Yahudi dari keputusasaan spiritual dan eksistensinya. Ketika mitos-mitos ini kemudian dipraktekkan dalam dunia politik praktis, akibatnya pun menjadi sangat dahsyat seperti yang akan kita lihat nanti di bab ini. Mitos dan doktrin tidak akan memiliki makna tanpa sebuah sekte, tanpa doa dan ritual. Tanpa upacara-upacara dan ritus-ritus khusus yang memudahkan mitos itu diterima kaum Kabalis, kisah penciptaan Luria hanya akan menjadi sekedar cerita fiksi belaka. Hanya dalam konteks liturgislah agama menjadi bermakna.
Jika manusia tidak memiliki jenis tindakan spiritual semacam itu, mereka akan kehilangan iman. Inilah yang terjadi pada sebagian orang Yahudi yang berpindah agama ke Kristen dan tetap bermukim di semenanjung Iberia. Ini juga terjadi pada banyak manusia modern yang tidak lagi melakukan meditasi, mengerjakan ritual-ritual, atau mengikuti upacara-upacara keagamaan. Banyak komperso yang dekat dengan Katolik, bahkan ada beberapa seperti para pembaru semacam Juan de Peldes 1500 sampai 1541 dan Juan Luis Pipes 1492 sampai 1540 yang menjadi pemimpin utama gerakan kontrareformasi, sehingga bisa dikatakan mereka telah memberikan andil penting dalam kebudayaan modern awal, suatu hal yang juga dilakukan oleh kaum Yahudi yang sekuler seperti Karl Marx, Sigmund Freud, Emil Durkheim, Albert Einstein, dan Ludwig Wittgenstein terhadap modernisme belakangan ini. Salah satu pribadi paling menonjol dari komperso adalah Teresa dari Avila 1515 sampai 1582, guru dan pembimbing John Sam Pembaptis, seorang wanita pertama yang meraih gelar doktor di gereja. Dia adalah perintis reformasi spiritual di Spanyol. Dia berusaha agar wanita yang kala itu tidak mengecap pendidikan yang baik dan seringkali diajak mengikuti praktek mistis oleh para pembimbing spiritual dungu mendapatkan dasar yang kuat dalam pengetahuan agama. Keadaan histeris dan pandangan visioner tidak berhubungan dengan kesucian. Mistisisme membutuhkan keahlian tinggi dan konsentrasi, kepribadian seimbang, naluri yang baik, serta kemampuan bergabung dengan kehidupan normal. Seperti John Sang Pembaptis, Teresa adalah seorang pemodern dan mistikus jenius. Jika saja dia tetap memeluk Yahudi, dia tidak akan berkesempatan mengembangkan bakat ini, karena hanya kaum pria yang dibolehkan melakukan praktek Kabbalah. Tapi menariknya, dalam hal spiritualitas dia tetap Yahudi. Dengan The Interior Castle, dia memetakan perjalanan jiwa melalui 7 tahapan sebelum mencapai Tuhan. Suatu pemetaan yang mirip dengan mistisisme singgasana yang menjamur di dunia Yahudi sejak abad ke-1 hingga abad ke-12. Teresa adalah penganut Katolik yang taat, namun dia tetap berdoa seperti Yahudi dan mengajarkan hal yang sama kepada para biarawati asuhannya. Dalam kasus Teresa, Yahudi dan Kristen memang terpadu dengan baik, tapi dalam kasus komperso lainnya sering terjadi konflik. Salah satu contohnya Thomas de Torquemada 1420-1498, sang inkuisitor agung pertama. Semangatnya dalam mengajar sisa-sisa orang Yahudi di Spanyol bisa saja merupakan usaha tak sadar untuk menghilangkan kepercayaan lama yang ada di hatinya. Kebanyakan kaum Marrano menerima Kristen di bawah tekanan, dan banyak yang sebenarnya tidak betul-betul berpindah agama ke kepercayaan yang baru. Ini tidaklah mengejutkan, karena ketika mereka dibaptis, mereka diawasi ketat oleh program inkuisisi. Mereka hidup dalam ketakutan dan selalu memikirkan apakah akan ditangkap atau tidak, menyalakan lilin pada hari Jumat malam, atau tidak mau makan ikan bisa berujung pada hukuman penjara, siksaan, kematian, atau yang paling ringan, perampasan harta benda. Akibatnya, beberapa dari mereka pada umumnya menjadi sangat terasing dengan agama. Mereka tidak dapat mengidentifikasikan diri dengan agama Katolik yang menyengsarakan hidup mereka, sedangkan agama Yahudi seiring dengan berjalannya waktu malah menjadi kenangan masa silam yang tampak tidak nyata. Setelah peristiwa pengusiran besar pada tahun 1492, tidak ada lagi orang Yahudi yang tinggal di Spanyol, dan bahkan jika kaum Marrano ingin mempertahankan keyahudian mereka secara diam-diam, tidak ada lagi sarana untuk mempelajarinya. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki keyakinan. Jauh sebelum sekularisme, ateisme, dan perbedaan agama merebak di Eropa, kita menemukan contoh sikap-sikap modern ini pada orang-orang Yahudi Marrano di semenanjung Iberia. Menurut ilmuwan Israel Yirmiyahu Yopel, komperso yang skeptis itu bukan hal aneh lagi.
Bahkan setelah pengusiran Akbar 1492, anggota-anggota keluarga besar Spanyol seperti Pedro dan Fernando de la Caballeria malah menenggelamkan diri dalam politik, sastra, dan seni. Mereka sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap agama. Pedro bahkan sering berkata bahwa dengan menjadi Kristen gadungan, dia dapat bebas melakukan apa saja tanpa harus mengganggu aturan-aturan suci. Sebelum tahun 1492, seorang Alvaro de Montalban dibawa dalam program inkuisisi karena ia telah memakan keju dan daging pada masa Lent. Dengan melakukan itu, dia telah melanggar puasa Kristen dan juga hukum Yahudi, suatu hukum yang mengharamkan memakan daging dan produk-produk berlemak. Dia secara terang-terangan menolak berkomitmen terhadap kedua keyakinan itu. Pada kasus ini, Alvaro dibebaskan dengan denda. Dia juga seorang yang tidak begitu menyukai kaum Katolik. Orang tuanya dibunuh dalam inkuisisi karena mempraktekkan Yahudi secara diam-diam. Tubuh mereka ditelanjangi, tulangnya dibakar, dan harta bendanya disita. Karena tidak bisa merasa dekat dengan Yahudi, jatuhlah Alvaro ke dalam kehampaan religius. Ketika berusia 70 tahun, dia akhirnya dipenjara oleh inkuisisi akibat secara sengaja dan terus-menerus mengingkari keberadaan akhirat. "Biarkan aku tenang di bawah sini," katanya berkali-kali, "karena aku tak tahu apakah ada sesuatu lagi setelah ini." Keyakinan Alvaro membuat menantunya Fernando de Rojas 1465 sampai 1541, pengarang roman tragedi komikal La Celestina, ia mencurigainya. Karenanya Fernando bersikap seolah-olah sebagai seorang Kristen terhormat. Namun dalam Le Celestina yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1499, kita menemukan nuansa sekularisme di balik ketaatannya. Tidak ada Tuhan. Cinta adalah nilai tinggi. Tapi ketika cinta mati, dunia digambarkan sebagai padang tandus. Pada akhir babak, Pleberio menangisi bunuh diri putrinya yang merupakan satu-satunya orang yang dapat memberikan makna dalam hidupnya. "Oh dunia, dunia," ucapnya, "ketika aku masih muda, aku kira ada suatu hukum yang mengatur diri dan tindakanmu. Tapi sekarang, kau tampak seperti labirin kesalahan, gurun pasir yang menakutkan, sarang binatang liar, permainan di mana manusia berputar-putar di dalamnya, lapangan berbatu, padang rumput yang penuh dengan ular, anggrek yang mekar tapi gundul, air mancur kegelisahan, sungai air mata, lautan kepedihan, harapan hampa." Karena tidak mampu mempraktekkan kepercayaan lama dan terasing dari yang baru akibat kekejaman inkuisisi, Rojas akhirnya malah terjatuh ke dalam keputusasaan tanpa makna, tanpa hukum, dan tanpa nilai akhir. Hal terakhir yang diniatkan Ferdinand dan Isabella adalah menjadikan kaum Yahudi kafir dan skeptis. Tapi sepanjang cerita akan kita temui bahwa paksaan semacam itu adalah kontraproduktif. Usaha memaksa manusia untuk menerima ideologi dominan yang bertentangan dengan mereka atau sebelum mereka siap menerimanya, seringkali malah berujung pada munculnya ide dan praktek yang menurut para penguasa sendiri sangat tidak diinginkan. Ferdinand dan Isabella merupakan orang modernis agresif yang maunya menindas segala suara miring. Namun, metode inkuisisi mereka malah membuat munculnya kaum Yahudi bawah tanah dan dideklarasikannya sekularisme dan ateisme di Eropa. Selanjutnya, kaum Kristen menjadi sangat muak dengan tirani religius semacam ini, sehingga mereka juga kehilangan keyakinan terhadap semua agama wahyu. Tapi sekularisme bisa saja sama kacaunya. Pada abad ke-20, program etos sekuler yang mengatasnamakan kemajuan menjadi faktor penting munculnya fundamentalisme militan yang kerap membahayakan pemerintah. Pada tahun 1492 juga, sekitar 80.000 Yahudi yang menolak memeluk Kristen diberikan perlindungan di Portugal oleh Raja Joao II.
Di antara kaum Yahudi Portugis dan penerusnya inilah dapat kita temukan macam-macam ateisme. Beberapa kaum Yahudi ini sangat ingin tetap memeluk agama mereka, tetapi mereka itu merasa kesulitan sebab mereka tidak memiliki sekte atau aliran yang sesuai. Kaum Yahudi yang kabur ke Portugal itu lebih tangguh dibandingkan Converso Spanyol. Mereka lebih memilih diusir daripada harus berpindah agama. Ketika Manuel I naik tahta pada 1495, dia dibujuk oleh Ferdinand dan Isabella mertuanya untuk membaptis kaum Yahudi yang ada di wilayahnya. Tapi dia mengambil langkah kompromi dengan memberikan kekebalan terhadap inkuisisi selama satu generasi. Dengan demikian, kaum Marrano Portugis memiliki waktu sekitar 50 tahun untuk membentuk organisasi bawah tanah, sebuah organisasi di mana kaum minoritas dapat mempraktekkan agama mereka secara rahasia dan mengajak yang lainnya kepada kepercayaan lama. Tapi para misionaris Marrano kemudian menjadi asing terhadap dunia Yahudi lainnya. Mereka berpendidikan Katolik sehingga di benak mereka penuh dengan simbol dan doktrin-doktrin Kristen. Mereka seringkali berbicara tentang Yahudi dengan menggunakan bahasa Kristen. Sebagai contoh, mereka percaya bahwa mereka telah diselamatkan oleh kitab Musa dan bukan kitab Yesus. Suatu kepercayaan yang sebetulnya tidak ada artinya dalam Yahudi. Mereka sudah banyak lupa tentang hukum Yahudi dan seiring waktu, pemahaman mereka tentang Yahudi menjadi dangkal. Terkadang, dalam hal keimanan mereka hanya mengandalkan sumber informasi berupa tulisan-tulisan kaum Kristen antisemit. Akhirnya, yang mereka lakukan adalah kepercayaan cangkokan yang bukan Yahudi dan bukan pula Kristen. Dilema yang mereka hadapi sama dengan dilema yang dihadapi oleh banyak orang di dunia berkembang saat ini, yaitu suatu dunia yang berpengetahuan dangkal tentang kebudayaan Barat, namun gaya hidup tradisional mereka sendiri sudah begitu terkikis oleh modernitas, sehingga mereka juga tidak mampu lagi mengidentifikasi diri dengan cara lama. Kaum Yahudi Marrano, Portugal, juga mengalami rasa keterasingan yang sama. Mereka dipaksa berasimilasi dengan kebudayaan modern yang sebetulnya tidak sesuai dengan jati diri mereka. Di penghujung abad ke-16, beberapa orang Yahudi dibolehkan meninggalkan semenanjung Iberia. Diaspora Marrano kemudian terbentuk di beberapa koloni Spanyol dan wilayah utara Prancis. Meskipun mereka masih belum dibolehkan beribadah sesuai dengan agama mereka. Kendati demikian, pada abad ke-17, para misionaris Marrano berpindah ke kota-kota seperti Venice, Hamburg, dan kemudian London, di mana mereka bisa kembali ke agama Yahudi secara terang-terangan. Selain itu, para penghuni Iberia yang mengungsi akibat inkuisisi membanjiri Amsterdam, negeri yang menjadi Yerusalem baru bagi mereka. Belanda dalam hal ini merupakan negara yang paling toleran di Eropa. Negara itu berbentuk republik di bawah kerajaan komersial yang pada masa perjuangan merebut kemerdekaan dari Spanyol menciptakan identitas liberal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan nilai-nilai Iberia. Orang Yahudi menjadi warga negara penuh republik pada tahun 1657. Mereka tidak dibatasi dalam kelompok khusus seperti yang umumnya terjadi di kota-kota Eropa. Orang Belanda menghargai keahlian dagang kaum Yahudi, dan kaum Yahudi memang menjadi pebisnis ulung yang mampu berbaur dengan bangsa asli. Kaum Yahudi memiliki kehidupan yang menyenangkan, sistem pendidikan yang bagus, dan industri penerbitan yang berkembang. Banyak orang Yahudi yang datang ke Amsterdam karena daya tarik sosial dan ekonomi. Tapi kebanyakan mereka sangat ingin kembali kepada agama Yahudi sepenuhnya, meskipun hal ini tidak mudah. Kaum Yahudi baru yang datang dari Iberia harus diajarkan kembali mengenai kepercayaan yang selama ini mereka acuhkan. Para rabi mendapatkan tantangan berat untuk membimbing mereka kembali dan mencoba mencari solusi tanpa harus mengorbankan tradisi.
Kehebatan kaum Yahudi adalah mereka dapat melalui masa transisi ini. Terlepas dari segala ketegangan dan tekanan, mereka merasa bahwa kembalinya mereka kepada kepercayaan lama adalah hal yang dirasa tepat. Contoh yang bagus adalah Orobio de Castro, seorang dokter dan profesor metafisika yang tinggal di Spanyol dan menganut Yahudi secara diam-diam. Dia ditangkap dan disiksa oleh Inkuisisi. Dia lalu mengajar kedokteran di Toulouse dengan mengaku-ngaku sebagai pemeluk Kristen. Terakhir, karena takut akan pengkhianatan dan kehidupan ganda, dia kemudian pergi ke Amsterdam pada tahun 1650-an untuk menjadi pembela Yahudi dan instruktur bagi kaum Marrano. Meskipun demikian, Orobio menegaskan sulitnya manusia mengadopsi hukum tradisional Yahudi, suatu hukum yang tampaknya tidak masuk akal dan membebani. Mereka lalu belajar sains modern seperti logika, fisika, matematika, dan kedokteran di Iberia, suatu hal yang sering dilakukan oleh Orobio. Namun Orobio menyatakan mereka penuh dengan kegamangan, rasa bangga diri, dan kesombongan. Mereka yakin bahwa mereka ahli di semua bidang. Mereka kira mereka tidak akan dianggap pintar jika mereka setuju untuk belajar dari orang-orang yang memang terdidik dalam hal hukum-hukum suci, sehingga mereka memalsukan sains yang hebat dengan mengontradiksikan apa yang mereka tidak pahami. Orang-orang Yahudi yang bertahun-tahun hidup di dalam isolasi agama terpaksa menggantungkan diri pada nalar rasional mereka. Mereka tidak memiliki kitab suci, sehingga kehidupan religius komunal dan tidak memiliki pengalaman tentang ritual, hukum suci, dan Taurat. Ketika akhirnya sampai di Amsterdam dan untuk pertama kali merasa berada dalam komunitas Yahudi, mereka merasa nyaman. Bagi orang luar, 613 perintah Pentateuch, 5 kitab dalam Perjanjian Lama, menjadi tampak arbiter dan misterius. Beberapa perintah itu tampak usang karena berkaitan dengan penggarapan tanah pertanian di tanah suci, atau berkenaan dengan liturgi di kuil agung yang tidak dapat dipraktekkan dalam diaspora. Perintah-perintah lain seperti aturan puasa dan hukum penyucian tampak kejam dan tidak bermakna bagi orang-orang Marrano Portugis, kaum yang merasa sulit menerima penjelasan para rabi karena mereka terbiasa berpikir secara rasional. Halakah, hukum lisan terkodifikasi yang telah dikumpulkan pada abad pertama, malah menjadi lebih tidak rasional dan arbitrer, sebab kitab itu tidak memiliki sanksi biblikal. Tetapi Taurat, kitab Musa, memiliki mitosnya sendiri, seperti halnya Kabalah Lurianik. Mitos tersebut merupakan tanggapan terhadap adanya dislokasi akibat pengasingan. Ketika umat Israel dipindahkan ke Babylon pada abad ke-6 sebelum Masehi, kuil mereka dihancurkan dan kehidupan beragama mereka pun berantakan, sehingga teks kitab menjadi tempat suci baru, suatu tempat di mana orang-orang yang tercerabut dari akarnya bisa mengembangkan rasa kehadiran Tuhan. Pembagian dunia menjadi objek bersih atau kotor, suci atau profan adalah usaha imajinatif dalam menata kembali dunia yang berantakan. Dalam pengasingan, kaum Yahudi merasa bahwa mempelajari kitab itu memberi mereka pengalaman religius yang berharga. Kaum Yahudi tidak seperti orang modern, tidak sekedar membaca teks suci untuk memperoleh informasi. Bagi mereka, membaca Taurat merupakan proses belajar. Pertanyaan dan jawaban argumen tajam dan telaah mendetail yang membuat mereka dekat dengan Tuhan. Taurat adalah firman Tuhan. Dengan tenggelam di dalamnya, sembari mengenang kata-kata yang diucapkan Tuhan sendiri kepada Musa dan kemudian membacanya kembali keras-keras, orang Yahudi merasa mampu menghadirkan Tuhan dalam diri mereka dan memasuki wilayah sakral. Kitab suci telah menjadi simbol di mana mereka menemukan Shekinah,
Penerapan firman Tuhan membuat perintah ilahi hadir dalam hal-hal paling kecil dalam hidup mereka, seperti ketika mereka makan, mandi, berdoa, atau ketika sedang bersantai dengan keluarganya pada hari Sabat. Ini semua tentunya tidak bisa dipahami dengan pemahaman rasional yang merupakan sandaran hidup kaum Marrano. Jenis aktivitas mitologis dan sektarian semacam itu tidaklah dikenal. Orobio mengeluh bahwa kaum Yahudi baru telah menjadi kaum ateis di dalam hatinya. Memang mereka bukanlah ateis jika mengacu pada pengertian kita ke abad ke-20, karena masih percaya kepada Tuhan yang transenden. Tapi Tuhan itu bukanlah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kaum Marrano sudah mengembangkan kepercayaan yang sepenuhnya rasional, sebuah kepercayaan yang mirip dengan deisme yang nantinya dimunculkan oleh para filosof zaman pencerahan. Tuhan merupakan sebab yang pertama dari semua makhluk Tuhan yang keberadaannya telah dibuktikan secara logis oleh Aristoteles. Tuhan selalu berperilaku dalam cara yang sepenuhnya rasional. Tuhan yang tidak mencampuri sejarah manusia dengan asal-asalan, mengubah hukum alam dengan membuat mukjizat-mukjizat aneh atau menitahkan hukum-hukum aneh dari puncak gunung. Dia tidak mewahyukan kode hukum khusus karena hukum alam itu bisa diketahui oleh semua orang. Dia adalah Tuhan yang cenderung dibayangkan oleh nalar manusia. Di masa silam, para filosof Muslim dan Yahudi menyimpulkan tentang Tuhan semacam itu. Tapi hal ini tidak pernah diyakini umat kedua agama itu secara luas. Konsep itu tidak berguna secara religius, karena tidak jelas apakah sebab pertama itu mengetahui keberadaan manusia, mengingat dia tidak mampu merenungkan sesuatu yang kurang sempurna. Tuhan semacam itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kepedihan dan penderitaan manusia. Untuk menghibur kepedihan itu, Anda butuh spiritualitas sekte dan mitologis, hal yang asing bagi kaum Marrano. Kebanyakan kaum Marrano yang kembali memeluk Yahudi di Amsterdam biasanya mampu belajar menghargai spiritualitas halakah, tapi yang lain merasakannya mustahil. Salah satu contoh adalah Uriel da Costa, seorang yang lahir dalam keluarga komperso dan dididik oleh kaum Jesuit, tapi kemudian merasa bahwa Kristen itu kejam, penindas, dan hanya terdiri dari aturan-aturan manusia yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian baru. Da Costa kemudian beralih kepada kitab-kitab suci Yahudi dan mengembangkan sendiri konsep Yahudi yang sangat rasional dan idealistis. Ketika sampai di Amsterdam pada awal abad ke-17, dia terkejut ketika menemukan bahwa agama Yahudi kontemporer ternyata juga merupakan buatan manusia seperti halnya agama Katolik. Kini, para ilmuwan meragukan kesaksian Da Costa. Para ilmuwan berpendapat bahwa Da Costa hampir pasti pernah mengenal, meskipun hanya sepintas, satu bentuk Yahudi halakoh. Walaupun dia mungkin tidak menyadari betapa dalam halakoh mendominasi kehidupan orang-orang Yahudi, tapi tak diragukan lagi tentang ketidakmampuan Da Costa untuk merasa akrab dengan agama Yahudi di Amsterdam. Dia menulis sebuah buletin yang menyerang doktrin akhirat dan hukum Yahudi. Ia menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada nalar manusia dan hukum alam. Para rabi kemudian mengucilkannya Alkitabnya selama bertahun-tahun. Da Costa menjalani hidup terasing dan mengenaskan hingga dia menyerah, meninggalkan keyakinannya dan kembali diterima masyarakat. Tapi sebenarnya dia tidak betul-betul mengubah pandangannya. Mustahil baginya untuk hidup mengikuti ritual-ritual yang tidak masuk akal. Dia kembali dikucilkan akibat dua peristiwa lagi. Akhirnya pada tahun 1640, dalam keadaan hancur dan putus asa, dia menembak kepalanya sendiri. Tragedi Da Costa menunjukkan bahwa tidak ada alternatif sekuler pada kehidupan beragama di Eropa. Anda boleh saja menyeberang ke agama lain, tapi jika Anda bukan manusia yang sangat luar biasa, dan Da Costa memang bukan, Anda tidak akan bisa hidup di luar suatu komunitas agama. Sepanjang masa-masanya sebagai pesakitan, Da Costa hidup sendiri, diasingkan oleh kaum Yahudi dan Kristen, serta dicemooh oleh anak-anak jalanan.
Kasus lain lagi adalah cerita tentang Juan da Prado yang tiba di Amsterdam pada tahun 1655 dan sering merenung tentang kehidupan da Costa. Prado merupakan anggota setia kaum Yahudi di bawah tanah di Portugal selama 20 tahun. Namun tampaknya pada tahun 1645 dia sebenarnya telah memeluk deisme Marrano. Prado bukanlah pemikir yang brilian atau sistematis, tapi pengalamannya menunjukkan kita tentang kemustahilan mengikuti agama seperti Yahudi dengan semata-mata hanya mengandalkan nalar. Tanpa ibadah, sekte, dan penalaran mitologis, Prado hanya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sama dengan alam. Meskipun demikian, dia terus melanjutkan aktivitas bawah tanahnya selama sekitar 10 tahun. Baginya agama Yahudi memiliki arti persaudaraan, ikatan kuat dalam kelompok intim yang memberikan makna hidupnya. Ini terlihat ketika dia tiba di Amsterdam dan menjumpai para rabi di sana. Dia tetap ingin tinggal dalam komunitas Yahudi seperti da Costa. Prado selama bertahun-tahun tetap bersikukuh mempertahankan haknya untuk berpikir dan beribadah sesukanya. Dia memiliki konsep tersendiri tentang agama Yahudi dan kemudian merasa ketakutan ketika mengetahui tentang agama Yahudi yang sebenarnya. Prado kemudian melontarkan kritiknya dengan keras. Mengapa kaum Yahudi mengira bahwa Tuhan hanya memilih mereka? Tuhan apakah itu? Bukankah lebih logis menganggap Tuhan sebagai sebab pertama dan bukannya sebagai entitas pribadi yang menitahkan seperangkat hukum barbar yang tidak masuk akal? Prado menjadi noda masyarakat. Para rabi yang sedang berusaha mendidik kaum Yahudi di Iberia, yang banyak diantaranya memiliki opini yang sama dengan Prado, tidak dapat membiarkan deisme Prado tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1657, dia pun dikucilkan. Meskipun demikian, Prado tetap menolak meninggalkan komunitas itu. Ini adalah pertikaian antara dua sudut pandang yang tak bisa didamaikan. Dari sudut pandang Prado dan para rabi sendiri, mereka sama-sama benar. Prado tidak dapat memahami agama Yahudi tradisional. Prado tidak memiliki kemampuan nalar mitologis dan dia pun tidak memiliki kesempatan untuk meraih makna iman terdalam melalui sekte dan ritual. Prado hanya mengandalkan rasionya dan dia tidak bisa melepaskannya. Tapi para rabi juga benar. Deisme Prado tidak memiliki hubungan dengan bentuk Yahudi yang mereka kenal. Prado sebetulnya ingin menjadi Yahudi sekuler, namun kategori semacam itu tidak ada pada abad ke-17, dan baik Prado maupun para rabi tidak bisa merumuskan kategori tersebut pada waktu itu. Inilah kejadian pertama dari serangkaian perbenturan antara pandangan dunia modern dan rasional dengan pandangan religius yang dibentuk oleh mitos dan sekte. Sebagaimana umumnya dalam pembenturan prinsipil, kedua pihak biasanya tidak mampu berperilaku santun. Prado adalah seorang yang sombong. Dia selalu melecehkan para rabi dan bahkan pernah ingin menyerang mereka di sinagog dengan pedang. Para rabi juga bertindak sama. Mereka mengirim mata-mata untuk mengawasi Prado, yang kemudian mata-mata itu melaporkan bahwa pandangan Prado semakin radikal. Setelah pengucilannya, Prado tetap berpendapat bahwa semua agama itu sampah dan bahwa rasiolah bukannya wahyu yang harus menjadi penentu tunggal kebenaran. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir hayat Prado. Dia dipaksa meninggalkan komunitasnya dan kemudian bermukim di Antwerp. Ada yang mengatakan bahwa dia pernah berusaha berdamai dengan gereja Katolik. Jika demikian halnya, ini adalah langkah keputusan yang sekali lagi menunjukkan bahwa pada abad ke-17 mustahil bagi seseorang biasa untuk dapat hidup di luar batas-batas agama. Prado dan da Costa adalah para pendahulu semangat modern. Kisah mereka menunjukkan bahwa mitos dari agama itu tidak akan bertahan tanpa dukungan doa dan ritual yang berfungsi untuk mengembangkan bagian intuitif pikiran. Rasio hanya dapat menghasilkan deisme yang kemudian akan dicampakkan karena ia tidak dapat membantu kepedihan dan kegelisahan kita. Prado dan da Costa kehilangan iman karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempraktekannya.
Namun, seseorang Yahudi Marano dari Amsterdam menunjukkan bahwa penggunaan rasio itu bisa begitu memabukkannya, sehingga kebutuhan akan mitos pun berkurang. Dunia menjadi satu-satunya objek kontemplasi dan manusia bukan Tuhan, menjadi tolak ukur segala sesuatu. Penggunaan rasio sendiri dianggap dapat mengantarkan pencerahan mistis. Ini juga merupakan bagian dari pengalaman modern. Pada saat yang sama, ketika para rabi mengasingkan Prado, mereka juga mengajukan tuntutan terhadap Baruch Spinoza yang kala itu berusia 23 tahun. Tidak seperti Prado, Spinoza lahir di Amsterdam. Orang tuanya adalah kaum Marano yang tinggal di Spanyol, yang kemudian berpindah agama Yahudi Ortodok ketika mereka tiba di Amsterdam. Karenanya Spinoza tidak pernah diburu atau dihujat. Dia hidup di Amsterdam yang liberal. Dia juga memiliki akses kepada kehidupan intelektual dan kesempatan untuk mempraktekkan imannya. Dia mendapatkan pendidikan tradisional di sekolah Keter Torah, tapi dia juga mempelajari matematika modern, astronomi, dan fisika. Karena kehidupannya sebagai pedagang, Spinoza tampak sebagai seorang yang taat. Namun pada tahun 1655, tidak lama setelah tibanya Prado di Amsterdam, Spinoza mulai tidak menghadiri ibadah-ibadah di sinagog dan mulai menyuarakan keraguan. Dia mencatat bahwa terdapat kontradiksi-kontradiksi dalam kitab suci yang membuktikan bahwa kitab suci adalah buatan manusia. Spinoza menolak wahyu dan berpendapat bahwa Tuhan sebenarnya hanyalah suatu totalitas alam. Pada tanggal 27 Juli 1656, para rabi akhirnya menghukum Spinoza dengan pengasingan. Spinoza tidak seperti Prado, pun tidak meminta untuk tetap dianggap sebagai bagian dari komunitas. Dia dengan senang hati pergi dan menjadi orang pertama di Eropa yang dapat hidup dengan sukses di luar jangkauan agama. Lebih mudah bagi Spinoza untuk bertahan di dunia kemurtadan dibanding dengan Prado dan Da Costa. Spinoza adalah seorang jenius yang mampu menjelaskan posisinya dengan cermat, dan sebagai orang yang mandiri, Spinoza dapat menanggung hidup kesepian. Dia seperti merasa di rumah sendiri di Belanda. Spinoza pun memiliki patron-patron kuat yang selalu memberikan uang yang layak sehingga dia tidak harus hidup dalam kemiskinan. Spinoza tidak seperti anggapan banyak orang, tidak menjalani profesi sebagai pembuat lensa untuk mata pencahariannya. Dia melakukannya untuk memperdalam ketertarikannya di bidang optik. Dia juga bersahabat dengan beberapa ilmuwan, filsuf, dan politikus non-Yahudi di zamannya. Meskipun demikian, dia tetaplah seorang pribadi yang terasing. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama merasa bahwa ketidakberagamaannya sebagai suatu yang mengejutkan. Walaupun begitu, tetap saja ada spiritualitas dalam ateisme Spinoza. Ini karena dia menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang ilahi. Dunia adalah pandangan Tuhan yang imanen dalam realitas yang menakjubkan. Dia menganggap studi dan pemikiran filosof sebagai doa. Ini dijelaskan dalam Short Treatise on God 1661 yang menyatakan bahwa Tuhan bukanlah objek yang harus diketahui. Tuhan hanyalah prinsip pemikiran kita. Kenikmatan yang kita alami ketika mendapatkan ilmu adalah cinta intelektual terhadap Tuhan. Spinoza percaya bahwa seorang filosof sejati akan berusaha menajamkan apa yang ia namakan sebagai pengetahuan intuitif, sebuah pengetahuan yang diperoleh lewat perenungan yang merupakan pengalaman yang dipercayai Spinoza sebagai Tuhan. Dia menamakan pengalaman itu sebagai momen keindahan. Pada keadaan ini, sang filosof menyadari bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari Tuhan dan bahwa Tuhan itu ada melalui manusia. Ini adalah filsafat mistik yang bisa dianggap sebagai versi rasional dari jenis spiritualitas yang dikembangkan oleh John Sang Pembaptis dan Teresa dari Avila. Meskipun Spinoza tidak cukup punya kesabaran dengan tipe keagamaan semacam itu, Spinoza percaya bahwa ketundukan kepada Tuhan yang transenden akan mengasingkan manusia dari sifat alami mereka.
Filsuf-filsuf yang datang belakangan menganggap pencarian Spinoza akan kenikmatan momen keindahan itu sangat memalukan. Mereka mengenyahkan jauh-jauh konsep Spinoza tentang Tuhan. Bagaimanapun juga dalam penekanannya terhadap dunia ini dan penolakannya terhadap hal-hal supernatural, Spinoza menjadi orang sekuler pertama di Eropa. Seperti orang modern pada umumnya, Spinoza memandang semua agama formal dengan jijik mengingat pengalamannya yang dikucilkan. Hal ini tidaklah mengejutkan. Spinoza menghujat iman kewahyuan sebagai suatu campuran antara prasangka dan kepercayaan buta dan jaringan misteri tak bermakna. Spinoza menemukan kenikmatan ketika menggunakan rasio dan bukannya menenggelamkan diri dalam teks-teks biblikal. Akibatnya, ia memandang kitab suci dengan sangat objektif. Spinoza tidak menganggapnya sebagai wahyu Tuhan. Ia berpendapat bahwa Alkitab bisa dibaca begitu saja seperti bacaan lainnya. Dialah orang pertama yang mempelajari Alkitab secara ilmiah, memeriksa latar belakang historis, genre literatur, dan kepengarangannya. Dia juga menggunakan Alkitab untuk menggali ide-ide politiknya. Spinoza adalah orang pertama di Eropa yang mengajukan gagasan negara demokrasi sekuler yang nantinya menjadi tonggak modernitas Barat. Dia berpendapat bahwa jika pendeta memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan raja-raja Israel, hukum negara akan bersifat mengekang. Pada mulanya, kerajaan Israel merupakan kerajaan teokratis. Namun, menurut Spinoza, karena Tuhan dan manusia adalah setali tiga uang, maka suara rakyatlah yang berkuasa. Jika para pendeta mengambil kendali, maka suara Tuhan pun tidak akan lagi terdengar. Tapi Spinoza bukanlah seorang populis. Seperti kebanyakan filosof pramodern, dia adalah seorang elitis yang menganggap massa tidak mampu berpikir rasional. Massa membutuhkan semacam agama untuk memberi mereka hiburan. Agama yang harus direformasi bukan berdasarkan hukum wahyu, tapi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan kemerdekaan. Tak pelak lagi, Spinoza merupakan salah satu pengusung semangat modern yang di kemudian hari menjadi pahlawan bagi kaum Yahudi sekuler yang mengagumi prinsipnya untuk hengkang dari agama. Namun Spinoza tidak memiliki pengikut Yahudi di masa itunya. Meskipun pada saat itu banyak kaum Yahudi yang siap menerima perubahan fundamental. Ketika Spinoza mengembangkan rasionalismenya, dunia Yahudi disibukkan oleh gerakan mesianis yang tampaknya kemudian menyingkirkan rasio. Inilah salah satu gerakan milenial masa modern, suatu gerakan yang memberi manusia jalan religius untuk memisahkan diri dari masa lalu yang sakral dalam rangka mencapai suatu yang baru. Kita akan sering menemukan ini dalam cerita kita. Hanya sedikit orang yang mampu memahami kaum elit intelektual yang meletakkan dasar-dasar filsafat modernitas. Kebanyakan orang menjalani transisi menuju dunia baru melalui sarana agama, sesuatu yang memberikan semacam kontinuitas dengan masa lalu dan menguburkan logos modern terutama dalam rangka. Pada abad pertengahan abad ke-17, tanpa banyak kaum Yahudi yang mengalami titik jenuh. Tidak ada Yahudi Eropa yang menghirup kebebasan seperti komunitas Marano di Amsterdam. Penolakan radikal Spinoza mungkin hanya karena dia mampu berbaur dengan kaum non-Yahudi dan karena dia mempelajari sains baru. Sedangkan di daerah Kristen lainnya, kaum Yahudi dikucilkan dari masyarakat umum. Pada abad ke-16, tidak ada seorang Yahudi pun yang boleh tinggal di luar daerah khusus Yahudi yang dikenal dengan nama ghetto. Ini berarti kaum Yahudi menjalani kehidupan tertutup. Segregasi atau pemisahan semakin meningkatkan prasangka antisemit, dan kaum Yahudi menanggapi dunia non-Yahudi yang kejam itu dengan kepahitan dan kecurigaan. Ghetto menjadi dunia sendiri. Kaum Yahudi memiliki sekolah, institusi sosial dan amal, rumah pemandian, pemakaman, dan rumah jagal sendiri. Ghetto adalah daerah yang otonom dan mandiri. Kehila, pemerintah komunal yang terdiri dari para rabi dan sesepuh yang dipilih, menjalankan sidangnya sendiri menurut hukum Yahudi. Alkitabnya ghetto menjadi negara dalam negara, dunia tersendiri, dan kaum Yahudi hanya sedikit.
dan bahkan tidak berkeinginan berhubungan dengan masyarakat non-Yahudi di luar. Namun pada pertengahan abad ke-17, tampaknya banyak yang menentang keterbatasan semacam ini. Ghetto biasanya berlokasi di daerah kumuh dan tidak sehat. Ghetto biasanya dikelilingi dinding tinggi yang mengartikan bahwa terjadi kepadatan penduduk dan tidak adanya kemungkinan perluasan daerah. Tidak ada ruang untuk taman atau kebun, bahkan di ghetto-ghetto seperti Roma atau Venesia, supaya ditinggal lebih layak. Yang bisa dilakukan orang-orang Yahudi itu paling-paling membangun gedung-gedung bertingkat yang pondasi seringkali tidak kuat, sehingga terjadi gedung-gedung yang cepat runtuh. Bahaya kebakaran dan penyakit juga selalu mengancam. Kaum Yahudi diharuskan mengenakan pakaian yang khas. Mereka dikenai pembatasan ekonomi sehingga mata pencaharian mereka hanya terbatas pada pedagang kaki lima dan penjahit. Mereka tidak dibolehkan melakukan perdagangan komersial skala besar, sehingga sebagian besar mereka akhirnya harus mengemis dan bergantung kepada sedekah. Kesehatan fisik mereka juga buruk akibat kurangnya sinar matahari dan kontak dengan udara luar. Secara mental, mereka terkungkung serta tidak tahu menahu tentang kesenian dan sains yang berkembang di Eropa. Sekolah mereka memang bagus, tapi setelah abad ke-15, ketika kurikulum pendidikan di dunia Kristen lebih liberal, kaum Yahudi masih belajar tentang Taurat dan Talmud. Akibat terlalu menekankan tradisi dan teks semata, ada kecenderungan bahwa kaum Yahudi hanya peduli terhadap hal-hal yang kecil saja. Kaum Yahudi di dunia Islam tidaklah dibatasi seperti itu. Seperti di umat Kristen, Yahudi diberikan status zimmi, minoritas yang dilindungi, suatu status yang memberikan perlindungan militer dan sipil bagi mereka selama mereka menghormati hukum dan supremasi negara Islam. Kaum Yahudi di negara Islam tidak dibantai, tidak ada tradisi antisemitisme yang ditumbuhkan. Dan meskipun para zimmi ini merupakan warga negara kelas 2, mereka tetap diberikan kebebasan penuh dan diberikan kebebasan untuk menjalankan urusan mereka sesuai dengan hukum masing-masing. Jika dibandingkan dengan kaum Yahudi di Eropa, mereka malah lebih mampu berpartisipasi dalam perdagangan dan kebudayaan. Tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa kaum Yahudi di dunia Islam bisa menjadi sumpek, sehingga mereka tetap memimpikan suatu bentuk emansipasi yang lebih besar. Sejak tahun 1492, mereka telah mendengar berita tentang susul-menyusul bencana di Eropa. Pada tahun 1648, mereka juga ketakutan akan adanya laporan tentang kebrutalan Polandia, suatu kebrutalan yang terus terjadi dalam wilayah sejarah Yahudi hingga abad ke-20. Polandia sudah menduduki sebagian besar daerah yang sekarang bernama Ukraina, di mana para petani menyusun pasukan-pasukan berkuda untuk mempertahankan diri. Kosak ini membenci orang Polandia dan orang Yahudi, dua kaum yang sering mengurusi tanah milik bangsawan Polandia. Pada tahun 1648, pemimpin Kosak, Boris Chmielnicki, memimpin pemberontakan melawan Polandia. Ia menyerang baik komunitas Yahudi maupun Polandia. Menurut sejarah, ketika perang itu berakhir pada tahun 1667, tercatat 100.000 orang Yahudi tewas dan 300 kelompok Yahudi dihancurkan. Meskipun jumlah ini tampak terlalu dibesar-besarkan, surat-surat dan cerita-cerita dari para pengungsi menimbulkan ketakutan di hati para Yahudi yang lain di berbagai belahan dunia. Surat dan cerita itu menyampaikan berita tentang pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, pencincangan, penguburan hidup-hidup terhadap wanita dan anak-anak Yahudi, serta bagaimana orang Yahudi diberikan senapan untuk diperintahkan menembaki saudaranya sendiri. Banyak yang percaya bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan pedihnya kelahiran Sang Mesias yang telah lama dinanti-nanti, sehingga mereka kemudian berpaling kepada ritual dan disiplin Kabbalah Lurianik dalam rangka mempercepat penyelamatan oleh Sang Mesias. Ketika mendengar tentang pembantaian Chmielnicki mencapai Smyrna, yang kini termasuk wilayah Turki, seorang Yahudi muda yang sedang berjalan dan bermeditasi di luar lokasi kota tiba-tiba mendengar suara langit yang memberitahukan bahwa ini adalah penyelamat Israel, Sang Mesias, anak Daud, pilihan Tuhan Yakub.
Sabbatai Zepi adalah seorang pelajar dan juga seorang kabalis, meskipun pada saat itu belum mengenal jauh tentang Kabbalah Lurianik yang menyebarkan visinya itu kepada sekelompok kecil pengikut. Dia memiliki kepribadian menarik, tapi ketika berusia 20 tahun, dia mulai menunjukkan gejala apa yang kini disebut manic depresif. Dia suka bersembunyi selama berhari-hari dan berkubang dalam kesengsaraan kamar gelap yang sempit. Namun, masa tertekan ini kemudian diikuti dengan masa iluminasi, masa di mana ia tidak bisa tidur dan merasa bahwa dia sedang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Terkadang dia merasa ingin melanggar perintah Tuhan. Contohnya adalah ketika dia mengucapkan nama-nama terlarang Tuhan di depan umum, atau ketika memakan makanan yang diharamkan. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya melakukan tindakan-tindakan aneh ini, namun dia merasa bahwa Tuhanlah dengan suatu alasan tertentu yang memerintahkannya berbuat begitu. Kemudian dia merasa yakin bahwa tindakan anti nilai ini bersifat menebus. Tuhan akan memberikan kepadanya hukum dan perintah baru untuk memperbaiki seluruh dunia. Perbuatan pelanggaran ini adalah dosa-dosa suci. Pelanggaran inilah yang dinamakan para kabalis Lurianik sebagai perbuatan tikun. Tampaknya tindakan pelanggaran itu melambangkan suatu pemberontakan tak sadar terhadap aktivitas dalam dunia Yahudi, ekspresi keinginan akan sesuatu yang sama sekali baru. Lama-kelamaan, kelakuan Sabbatai tidak bisa ditolerir oleh kaum Yahudi Smyrna, sehingga dia pun harus meninggalkan kota itu pada tahun 650. Lalu dia memulai masa 15 tahunnya yang ia juluki tahun-tahun gelap. Suatu masa di mana ia mengembara mengarungi provinsi Utsmaniyah, bepergian dari satu kota ke kota lain. Dia tidak memberitahu siapapun tentang status Mesiasnya dan bahkan mungkin telah mengabaikan misi istimewanya. Pada tahun 1665, Sabbatai sangat ingin melepaskan diri dari hantu dirinya dan menjadi seorang rabi. Dia pernah mendengar cerita tentang seorang kabalis muda berbakat di Gaza yang menobatkan dirinya sebagai seorang penyembuh, sehingga dia kemudian memutuskan pergi mengunjunginya. Rabi Nathan, begitulah nama kabalis muda tersebut, sudah pernah mendengar tentang Sabbatai. Mungkin ini terjadi karena keduanya yang pada waktu itu belum saling mengenal, pernah bersama-sama tinggal di Yerusalem. Pasti ada sesuatu dalam tindakan aneh Sabbatai yang berpatri dalam bayangan Nathan. Karena tidak lama sebelum kedatangan tamunya, Nathan sendiri menerima wahyu tentang Sabbatai. Nathan waktu itu baru saja diterima dalam Kabbalah Lurianik. Dia baru saja melakukan istirahat sebelum hari raya Purim dengan mengurung dirinya, berpuasa, menangis, dan membaca Mazmur, Pesalam, kitab berisi puji-pujian. Selama ibadahnya itu, dia mendapatkan visi tentang Sabbatai dan mendengar suaranya yang sedang menangis. Tuhan berkata, penyelamatmu telah datang, Sabbatai Zepi namanya. Dia menangis, merintih, meraung, dan dia akan muncul untuk melawan musuh-musuhku. Ketika Sabbatai betul-betul muncul di pintu rumahnya, Nathan hanya dapat menganggapnya sebagai konfirmasi terhadap visi profetik yang dialaminya. Bagaimana mungkin Nathan, seorang pemikir jenius, mengikuti pria gelisah dan sedih itu sebagai penyelamat? Menurut Kabbalah Lurianik, jiwa Sang Mesias terperangkap dalam dunia tak bertuhan yang diciptakan pada masa tindakan Zimzum. Karenanya sejak awal Sang Mesias sudah bertugas untuk berperang melawan kekuatan jahat dari sisi lain. Tapi sekarang Nathan yakin bahwa karena disiplin kuat dari kaum-kaum kabalis, kekuatan jahat itu sudah mengendur cengkramannya terhadap Sang Mesias. Dari waktu ke waktu, jiwa Sang Mesias terbang bebas dan dia mulai mewahyukan hukum baru di zaman penyelamatan. Namun kemenangan masih belum tuntas, dan dari waktu ke waktu Sang Mesias sekali lagi terjatuh ke dalam kegelapan. Semua ini tampak sesuai dengan kehidupan dan keadaan Sabbatai. Ketika dia tiba, Nathan memberitahukan bahwa semua penderitaan akan berakhir. Tidak lama lagi, kemenangan terhadap kejahatan akan datang. Sabbatai akan membawa keselamatan bagi orang Yahudi. Hukum lama akan disingkirkan dan tindakan-tindakan yang tadinya dilarang dan dianggap dosa akan menjadi suci. Pada mulanya, Sabbatai tak mempedulikan fantasi Nathan. Namun,
Perlahan-lahan hatinya melunak dengan kemampuan sang rabi muda itu menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang ia lakukan. Pada tanggal 28 Mei 1665, Sabbatai memproklamirkan diri sebagai Mesia, sedangkan Nathan menyebarkan surat ke Mesir, Aleppo, dan Smyrna, menyatakan bahwa sang penebus akan mengalahkan Sultan Utsmaniyah, mengakhiri pengucilan kaum Yahudi, dan membawa mereka kembali ke Tanah Suci. Seluruh bangsa non-Yahudi akan tunduk di bawah kekuasaannya. Berita ini menyebar dengan cepat di hampir seluruh komunitas Yahudi di Eropa, Imperium Utsmaniyah, dan Iran. Tiba-tiba suasana menjadi panik. Kaum Yahudi mulai menjual harta benda mereka sebagai perbekalan perjalanan menuju Palestina. Secara rutin mereka menyimak jika sang Mesias telah menghapus salah satu dari hari puasa tradisional, dan mereka akan menari-nari di jalanan. Nathan memberikan perintah bahwa kaum Yahudi harus cepat-cepat bersiap menyongsong hari akhir dengan melakukan ritual Safed. Di Eropa, Mesir, Iran, Balkan, Italia, Amsterdam, Polandia, dan Prancis, kaum Yahudi berpuasa, menyepi, membenamkan diri dalam air dingin, berguling-guling di taman berduri, dan bersedekah kepada orang miskin. Ini merupakan salah satu dari kebangkitan besar. Yang pertama, modernitas awal, masa di mana manusia secara naluriah merasakan datangnya perubahan besar. Hanya sedikit orang yang tahu mengenai Sabbatai, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengetahui fisik kabalistiknya. Yang penting adalah bahwa sang Mesias telah datang dan harapan pun membayang. Selama berbulan-bulan bahagia ini, kaum Yahudi merasakan harapan dan semangat yang begitu besar sehingga dunia ghetto yang kejam menjadi tampak memudar. Mereka merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda, sehingga kehidupan pun tidak akan pernah sama lagi. Mereka memandang kemungkinan baru yang tampak berada dalam genggaman. Karena merasa bebas, banyak kaum Yahudi yang yakin bahwa kehidupan masa silam telah berakhir untuk selamanya. Kaum Yahudi yang terpengaruh langsung oleh Sabbatai atau Nathan menunjukkan bahwa mereka siap-siap menyingkirkan Taurat. Meskipun itu berarti akhir dari kehidupan religius yang selama ini mereka kenal. Ketika Sabbatai mengunjungi sebuah sinagog dengan mengenakan busana megah Mesias, tidak berpuasa, mengucapkan nama-nama terlarang Tuhan, memakan makanan yang diharamkan, dan menyuruh seorang wanita membaca kitab suci di sinagog, orang-orang pun bergembira. Tentu saja tidak semua orang tunduk. Di setiap komunitas ada rabi dan orang biasa yang terguncang dengan kejadian ini. Namun orang dari segala kelas, baik miskin maupun kaya, menerima Sabbatai dan menyambut hangat sikap antinomianismenya. Kitab suci tidak pernah menyelamatkan kaum Yahudi dan bahkan tampaknya tidak mampu berbuat demikian. Kaum Yahudi masih saja disiksa, masih saja dikucilkan. Karenanya orang Yahudi siap dengan kebebasan baru. Kemudian, semua itu sangat berbahaya. Kabalah Lurianik adalah mitos. Ia tidak dirancang untuk diterjemahkan dalam program politik praktis, melainkan untuk mencerahkan kehidupan semangat batin. Mitos dan logos saling melengkapi, namun keduanya merupakan wilayah yang berbeda serta memiliki fungsi yang berbeda pula. Politik itu merupakan wilayah rasio dan logika. Mitos memang memberikan politik makna, namun mitos tidak dimaksudkan untuk diterjemahkan secara harfiah seperti yang dilakukan oleh Nathan terhadap visi mistik Ishak Lurie. Kaum Yahudi mungkin merasa berkuasa, bebas, dan mampu mengendalikan takdir mereka sendiri, namun tetap saja situasi mereka belum berubah. Mereka tetap saja lemah, rapuh, dan sangat tergantung kepada itikat baik para penguasanya. Bayangan Lurianik tentang Mesias yang bertarung melawan kekuatan kegelapan adalah simbol yang sangat kuat dari peperangan melawan kejahatan. Tapi ketika diusahakan untuk memberikan bentuk konkret bagi bayangan tersebut, yaitu berupa manusia yang nyata dan tidak stabil secara emosional, hasilnya menjadi sangat berbahaya. Memang begitulah yang terjadi pada bulan Februari 1666. Sabbatai berangkat dengan diberkati Nathan untuk melawan sultan yang sudah mewaspadai semangat liar Yahudi dan sangat mengkhawatirkan terjadinya kerusuhan. Ketika Sabbatai mendarat di dekat Gallipoli, dia ditangkap, dibawa ke Istanbul untuk menghadap sultan, dan kemudian disuruh memilih antara mati atau masuk Islam. Kemudian terjadilah hal yang sangat mengerikan bagi kaum Yahudi di seluruh dunia, yaitu Sabbatai memilih masuk Islam. Sang Mesias itu telah murtad.
Seharusnya permasalahannya berakhir sampai di situ. Banyak orang yang merasa muak dengan Sabatai. Dengan rasa malu mereka kembali ke kehidupan normal dan kembali membaca Taurat. Mereka ingin cepat-cepat melupakan hal ini. Namun ada juga sekelompok kecil orang yang tidak mau melepaskan mimpi akan kebebasannya. Mereka tidak mau percaya bahwa kebebasan yang mereka alami selama berbulan-bulan itu hanyalah ilusi. Kalangan minoritas ini memaklumi murtadnya Sang Mesias, sama seperti halnya kaum Kristen awal yang mau mentolerir adanya seorang Mesias yang meninggal seperti seorang penjahat biasa. Setelah menjalani masa depresinya, Nathan mulai mengadaptasikan teologinya. Ia menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa penyelamatan telah dimulai. Hanya saja ada kemunduran, yaitu dengan jatuhnya Sabatai ke dalam keadaan tidak suci dan memakai topeng kejahatan. Inilah dosa suci yang paling puncak, tindakan akhir dari tikun. Kaum Sabaten, yaitu kaum yang tetap setia pada Sabatai, menanggapi perkembangan ini secara berbeda. Teologi Nathan sangat populer di Amsterdam. Kini Sang Mesias telah menjadi seorang Marrano yang terus berpegang secara diam-diam kepada Yahudi sambil mencoba masuk ke dalam Islam. Kaum Marrano yang sudah lama tidak menyukai Taurat memang sangat menanti-nantikan dihapuskannya Taurat di saat penyelamatan telah usai. Kaum Yahudi yang lain percaya bahwa mereka harus terus-menerus membaca Taurat sampai Sang Mesias membawa penyelamatan secara tuntas untuk kemudian menciptakan kitab suci baru yang berbeda dari yang lama. Sekelompok kecil kaum Sabatain yang radikal malah lebih jauh lagi. Mereka tidak mau lagi kembali ke kitab suci lama. Mereka percaya bahwa kaum Yahudi harus mengikuti penyelamat mereka ke dunia kejahatan dan ikut-ikutan menjadi murtad. Mereka berpindah agama ke agama yang lebih banyak dianut, seperti Kristen di Eropa dan Islam di Timur Tengah, tapi secara diam-diam tetap memeluk Yahudi di rumah mereka masing-masing. Kaum radikal ini juga meramalkan adanya solusi Yahudi modern. Banyak kaum Yahudi yang akan berasimilasi dengan kebudayaan non-Yahudi di hampir seluruh aspek. Tapi mereka juga tetap menjadikan agama mereka sebagai wilayah privat yang terpisah. Kaum Sabatain membayangkan bahwa Sabatai menjalani kehidupan gandanya dengan penuh penderitaan. Padahal dalam kenyataan, Sabatai tampak cukup puas dengan identitasnya sebagai seorang Muslim. Dia habiskan waktunya mempelajari syariat, hukum Islam, dan mengajarkan agama Yahudi kepada penasihat spiritual Sultan. Dia diperkenankan menerima tamu, mengadakan pertemuan, dan menerima utusan-utusan Yahudi dari seluruh dunia. Kaum Yahudi yang berkunjung itu kemudian bercerita betapa taatnya Sabatai. Sabatai sering terlihat di rumah mereka, duduk-duduk sambil menjinjing lembaran Taurat di tangannya dan menyanyikan himne. Banyak orang mengagumi ketaatannya dan kemampuannya untuk bersimpati dengan perasaan orang lain. Gagasan-gagasan yang ada dalam jamaah Sabatai agak berbeda dengan yang ada dalam jamaah Nathan, serta juga lebih positif terhadap kaum non-Yahudi. Sabatai tampaknya memandang semua agama itu baik dan benar. Dia menganggap dirinya sebagai jembatan antara Yahudi dan Islam, serta juga mengagumi Kristen dan Yesus. Para tamunya menceritakan bahwa terkadang Sabatai berperilaku seperti seorang Muslim, terkadang seperti seorang rabi. Orang-orang Utsmaniyah membolehkannya menonton festival-festival Yahudi, dan Sabatai juga sering terlihat menjinjing Al-Quran di satu tangan dan menjinjing Taurat di tangan lainnya. Di sinagog, Sabatai berusaha membujuk kaum Yahudi memeluk Islam. Dia memberitahu mereka bahwa hanya dengan memeluk Islamlah mereka dapat kembali ke tanah suci. Dalam satu suratnya yang ditulis pada tahun 1669, Sabatai membantah bahwa dia memeluk Islam karena adanya tekanan atau paksaan. Dia mengatakan bahwa agama Islam itu adalah kebenaran sejati dan dia diutus sebagai Mesias baik bagi kaum Yahudi maupun non-Yahudi. Kematian Sabatai pada tanggal 17 September 1676 merupakan pukulan berat bagi kaum Sabatain karena kematiannya telah menghapuskan segala harapan akan penyelamatan. Meskipun demikian, sekte Sabatean tetap mempertahankan eksistensinya secara diam-diam, suatu hal yang menunjukkan bahwa munculnya Sang Mesias bukanlah kejadian aneh, melainkan suatu kejadian yang menyentuh hal mendasar dalam kehidupan kaum Yahudi.
Bagi beberapa kalangan, gerakan religius ini tampaknya merupakan satu jembatan yang memungkinkan mereka berpindah dengan mulus ke arah modernitas rasional. Semangat yang membuat begitu hanya orang ingin menyingkirkan Taurat serta kegigihan kaum Sabatean untuk memiliki kitab suci baru menunjukkan bahwa mereka telah siap menerima perubahan dan reformasi. Gershom Scholem, seorang yang menulis kajian penting tentang Sabbatai dan Sabbateanisme, berpendapat bahwa banyak dari kaum Sabbatean yang menjadi perintis gerakan pencerahan Yahudi atau gerakan reformasi. Scholem menyebut Joseph Wojtyła di Praha sebagai seorang yang menyebarluaskan ide pencerahan di Eropa Timur pada awal abad ke-19. Dia adalah pengikut Sabbatean. Scholem juga menyebutkan bahwa Aaron Kopin yang memperkenalkan gerakan reformasi di Hungaria ternyata pernah pula menjadi seorang Sabbatean pada masa mudanya. Teori Scholem telah banyak ditentang serta tidak dapat dibuktikan, namun setidaknya teorinya itu mengakui bahwa Sabbateanisme memang banyak berperan dalam membongkar otoritas rabi tradisional, sehingga teori itu memungkinkan kaum Yahudi mengantisipasi perubahan yang sebelumnya tampak mustahil dan tabu. Setelah kematian Sabbatai, dua gerakan Sabbatean radikal melakukan pemurtadan besar-besaran dengan pindah ke agama dominan. Pada tahun 1683, sekitar 200 keluarga di Turki Utsmaniyah berpindah agama ke Islam. Sekte Donmeh, orang yang berpindah agama ini memiliki sinagog sendiri, tetapi tetap beribadah di masjid. Pada puncaknya di paruh kedua abad ke-19, sekte itu memiliki jumlah sekitar 115.000 jiwa. Sekte ini mulai pecah pada abad ke-19, yaitu ketika para jemaahnya mulai menerima pendidikan modern yang sekuler, sehingga mereka tidak lagi merasakan perlunya agama. Beberapa remaja Donmeh turut aktif dalam pemberontakan Turki muda yang sekuler pada tahun 1908. Gerakan keduanya lebih radikal lagi dan menandakan adanya nihilisme yang lahir dari penerjemahan mitos ke dalam tindakan praktis. Jacob Preng 1726-1791 masuk ke dalam Sabbateanisme ketika ia berkunjung ke Balkan. Ketika kembali ke tanah asalnya di Polandia, dia membentuk sebuah sekte bawah tanah yang anggota-anggotanya melaksanakan hukum Yahudi secara publik, namun secara diam-diam suka melakukan praktek-praktek seksual yang dilarang. Ketika dia dikucilkan pada tahun 1756, Preng pertama-tama berpindah agama ke Islam saat dia mengunjungi Turki dan kemudian ke Katolik. Preng tidak sekedar membuang jauh-jauh ajaran Taurat, tapi juga memeluk erat imoralitas. Menurut pandangannya, Taurat itu ketinggalan zaman, berbahaya, dan tidak ada gunanya. Firman-firman itu sama saja dengan hukum kematian, sehingga harus disingkirkan. Dosa dan sikap tidak tahu malu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan penyelamatan dan untuk menemukan Tuhan. Preng tidak berkeinginan membangun, ia hanya ingin merusak dan memusnahkan. Para pengikutnya memaklumatkan perang kepada segala peraturan agama. Aku katakan kepadamu bahwa siapapun yang ingin menjadi kesatria haruslah tidak beragama. Artinya mereka harus menggapai kebebasan dengan kekuatan mereka sendiri. Seperti halnya kebanyakan kaum radikal sekuler di masa kini, Preng menganggap semua agama berbahaya. Seiring dengan perkembangannya gerakan tersebut, para pengikut Preng terjun ke politik. Mereka mengimpikan terjadinya suatu revolusi besar yang akan menyapu habis masa lampau dan menyelamatkan dunia. Mereka memandang revolusi Prancis sebagai suatu tanda bahwa visi mereka benar dan bahwa Tuhan telah bertindak atas nama mereka. Kaum Yahudi telah mengantisipasi banyak gejala zaman modern. Pengalaman pahit mereka dengan masyarakat Eropa modern membuat mereka berpaling ke sekularisme, ateisme, rasionalisme, nihilisme, pluralisme, dan privatisasi agama. Bagi kebanyakan kaum Yahudi, jalan menuju dunia baru yang sedang berkembang di barat dipandu oleh agama.
Tapi agama ini sangatlah berbeda dari jenis agama yang kita kenal pada abad ke-20. Ia berlandaskan mitos, tidak membaca kitab suci secara harfiah, sangat siap dalam memunculkan solusi-solusi baru, yang mana diantaranya mengejutkan. Untuk memahami peranan agama di dalam masyarakat pramodern, kita harus berpaling ke dunia muslim, suatu dunia yang mengalami fluktuasinya sendiri selama masa-masa awal modern, suatu dunia yang juga mengembangkan berbagai bentuk spiritualitas yang akan terus mempengaruhi kaum muslimin menuju era modern.